Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab Yohanes pasal pertama ayat ke-29. Yohanes pasal pertama ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sekali lagi saya bacakan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat yang barusan kita dengarkan, Yesus datang kepada Yohanes. Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Allah. Dia kekal. Tetapi di dalam ayat ini, dia yang datang kepada Yohanes. Dan ketika Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, kemungkinan besar Yohanes berkata kepada murid-muridnya, dan bisa juga Yohanes berkata kepada orang banyak. Istilah berkata di sini, dalam bahasa kita, bisa juga dia berkhotbah kepada murid-muridnya, atau dia berkhotbah kepada orang banyak. Apa yang dikatakannya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah, yang berarti perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah dengan seksama siapa yang datang ini dan apa misinya datang ke dunia ini. Seandainya dia berkata kepada para muridnya, tentu dia berkata kepada murid-muridnya itu, perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh siapa yang datang ini dan apa misinya datang ke dunia. Demikian juga seandainya dia berbicara kepada orang banyak, atau dalam waktu yang bersamaan dia sedang berbicara kepada murid-muridnya bersamaan dengan dia berbicara kepada orang banyak. Lihatlah dengan sungguh-sungguh bahwa yang datang ini adalah Yesus, yang namanya disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus disebutkan anak domba Allah. Anak domba Allah di sini berarti anak domba itu berasal dari Allah. Berarti Yesus yang disebutkan sebagai anak domba Allah, dia berasal dari Allah. Bukan berasal dari dunia ini, tetapi memang dia berasal dari Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara, anak domba Allah di sini berarti Yesus itu disiapkan oleh Allah
Dia disediakan oleh Allah untuk menghapus dosa dunia. Yesus sebagai anak domba Allah, dia berasal dari Allah, dan dia dipersiapkan, disediakan oleh Allah sendiri untuk menghapus dosa dunia. Untuk menghapus dosa dunia, satu-satunya yang bisa menjalankannya adalah oknum yang berasal dari Allah, yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah. Tidak mungkin manusia biasa, bagaimanapun bagusnya moralnya, bagaimanapun tingkat pendidikannya, kalau bukan dia berasal dari Allah dan bukan dipersiapkan atau disediakan oleh Allah, dia tidak bisa menghapus dosa dunia. Maka murid-muridnya, orang banyak, dan kita semua hari ini harus melihat dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Yesus itu adalah yang disiapkan oleh Allah, disediakan oleh Allah bagi umat manusia. Yohanes, karena dia tahu pendengar atau pembaca suratnya ini kebanyakan orang Yahudi, dia langsung katakan bahwa Yesus itulah anak domba Allah, mengingatkan kita perjanjian lama. Mulai di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, waktu manusia ingin menutupi tubuhnya yang telanjang, menyemat daun pohon ara untuk menutupi tubuhnya. Dalam arti yang lain, manusia ini mencari jalan keluar dari dirinya sendiri, tetapi itu tidak akan berhasil. Sehingga di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-21, Allah sendiri menyediakan, memberikan kulit binatang kepada manusia itu. Kalau ada kulit binatang, berarti ada binatang yang mati. Dan kalau ada binatang yang mati, berarti ada darah yang tertumpah. Itulah untuk menyelamatkan manusia. Itu merupakan satu nubuatan bahwa Yesus sebagai anak domba Allah, dia harus mati, menumpahkan darahnya untuk manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan di dalam Taurat sering diulangi, kalau manusia ini berbuat dosa, harus ada korban, domba jantan atau lembu jantan atau kambing, disembelih, darahnya dicurahkan sebagai korban pengganti untuk manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari perjanjian lama ini kita tahu setiap korban itu fungsinya adalah sebagai korban pengganti, di mana seharusnya manusia yang berdosa tapi digantikan oleh pihak yang lain, baik binatang-binatang, domba, kambing, atau lembu yang jantan. Dan dari situlah Yohanes berkata kepada para pendengarnya,
Lihatlah anak domba Allah. Itulah Yesus yang menghapus dosa dunia. Dan kalau berbicara anak domba Allah, tentu berbicara soal kematian, soal korban. Sehingga di dalam awal-awal khotbahnya ini, Yohanes sudah menubuatkan, sudah menyatakan dengan terus terang bahwa Yesus yang datang ini sebagai anak domba Allah nanti akan berkorban, akan menyerahkan dirinya, menumpahkan darahnya untuk menghapus dosa dunia, dosa saudara dan dosa saya. Dan seterusnya, anak domba Allah ini mempunyai misi yang jelas untuk datang ke dunia, yaitu untuk menghapus dosa dunia. Awal-awal khotbah daripada Yohanes ini sudah menyangkut permasalahan manusia yang terbesar. Masalah manusia yang terbesar bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan perekonomian, tetapi masalah manusia yang terbesar mulai zaman dulu sampai zaman sekarang adalah mengenai dosa mereka. Dan itulah sebabnya kedatangan Yesus ke dunia yang dikhotbahkan oleh Yohanes tujuannya jelas, untuk menghapus masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, istilah menghapus di sini berasal dari bahasa Yunani airo, yang berarti mengangkut dosa manusia ini dan membawanya pergi. Jadi kematian Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk mengangkut dosa kita, untuk menghapuskan dosa manusia, sehingga manusia yang seharusnya mati, seharusnya dihukum, digantikan oleh Yesus yang disediakan oleh Allah di atas kayu salib. Kematiannya satu-satunya yang layak, yang menghentikan kemarahan atau hukuman Allah terhadap dosa, sehingga kita bebas dari hukuman Allah itu. Inilah berita yang sangat indah hari ini untuk saudara dan saya, untuk kita semua, atas masalah kita yang terbesar, yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun atau oleh apapun, bisa diselesaikan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Dan 3 tahun sebelum dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib, sudah diberitakan oleh Yohanes dalam khotbah awal Yohanes. Maka hari ini, saudara dan saya, kita semua orang berdosa, dan itulah masalah kita terbesar. Tetapi Yesus datang untuk mengangkut dosa kita itu dan membawanya pergi di atas kayu salib, sehingga dosa kita bisa diampuni. Itulah kabar baik, berita baik, berita yang terbesar sepanjang sejarah. Dan saya berharap saudara dan saya bisa menerimanya, menerima Yesus agar dosa kita bisa diampuni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Yesus sebagai anak domba Allah
dipersiapkan oleh Allah untuk menghapus dosa dunia, dosa kami semua, agar kami bisa mengalami pengampunan dosa. Terpujilah Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada pergumulan saudara dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau saudara dapat berkat dari firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semua kita diberkati Tuhan. Amin. Shalom dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.